Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qaim bihuquqillah ma daqat illa wa farrajuhullah. Pemirsa Baitul Muslimin TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita dipertemukan kembali dalam bulan suci Ramadan yang bisa kita laksanakan secara bersama-sama dalam kondisi yang sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan ini sampai akhir Ramadan kita tetap dalam kondisi yang sehat, dan tentunya kita berharap mendapat hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sering kita melakukan rutinitas puasa Ramadan setiap tahun. Mungkin sebagian banyak orang sudah tahu sejarah daripada puasa Ramadan ini, diwajibkannya syariat pada bulan suci Ramadan ini. Tapi juga banyak mungkin yang belum mengetahui. Jadi sejatinya bulan suci Ramadan ini atau puasa Ramadan ini jauh sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada masa jahiliyah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan puasa Ramadan. Tetapi oleh kaum jahiliyah ditentangkan, dipertentangkan, dan banyak yang menentang. Kemudian datang perintah pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Tepatnya yaitu perkiraan sekitar 2 tahun di bulan Hijriah. Ketika beliau sudah hijrah 1,5 tahun, kemudian ada perintah syariat untuk berpuasa wajib. Sebelumnya Rasulullah telah melakukan puasa itu rutinitas, yaitu di bulan Syuro, tepatnya tanggal 10, yaitu puasa Asyura. Kemudian tiap bulan Rasulullah juga melakukan puasa-puasa yang istilahnya Yaumul Bid, yaitu tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 bulan Komariah. Nah, rutinitas ini sebelum adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat juga mengikutinya. Nah, ketika bulan Sya'ban 2 tahun setelah Hijriah atau tahun kedua Hijriah, tepatnya kalau Masehi itu tahun 624 Masehi, itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kewajiban untuk melakukan ibadah puasa selama 1 bulan. Di dalam bulan Komariah itu ada yang
30 secara lengkap, ada yang 29. Nah, akhirnya diperintahkan, dan perintah ini bersamaan dengan perintah syariatnya, yaitu zakat, kemudian sholat id, kemudian Idul Adha, korban, ya, itu bersamaan. Nah, juga bersamaan dengan pemindahan kiblat, yaitu dari Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram. Perintah memindahkan kiblat ini turunnya bersamaan dengan perintah untuk melakukan ibadah puasa saat itu. Nah, di dalam kehidupan Rasulullah, selama seumur hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini melakukan puasa Ramadan, beliau sempat melaksanakan puasa Ramadan ini hanya 9 kali, di mana selama 9 kali itu pun yang 8 kali Rasulullah itu melakukan puasa sebanyak 29 hari, dan hanya 1 kali yang 30 hari atau istikmal atau menggenapkan. Nah, perintah daripada puasa Ramadan ini banyak yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, yaitu salah satunya surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Jadi perintah ini menggambarkan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, ya, sebelum umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah ada perintahnya, agar kamu bertakwa. Sudah jelas bahwa perintah ini dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi perintahnya ya ayyuhalladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman diperintahkan. Kemudian agar apa perintah puasa ini? Agar kita ini bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menambah ketakwaan, yaitu dengan kita mematuhi segala perintah dan juga menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Disambung lagi ayat 185 itu dari surat Al-Baqarah juga, yang saya sebutkan bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا
iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat ini menyebutkan bahwa Ramadan itu di dalamnya banyak sekali kejadian-kejadian, yang artinya bulan Ramadan adalah yang di dalamnya diturunkan salah satunya Al-Quran, ya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka diwajibkan berpuasa. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib baginya mengganti sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari yang lain, tentunya di luar bulan Ramadan. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kemudian hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat yang menggambarkan tentang puasa ini di dalam ayat Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam hadis yang disampaikan dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, itu tentang hadis tentang puasa. Banyak sebenarnya, dari Imam Ahmad, Imam Nasai, banyak. Saya kutip beberapa saja. Misalkan man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma tuqaddamu min dambi. Jadi barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi puasa ini bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu yang kita perbuat. Artinya Masya Allah, sangat-sangat besar sekali manfaat yang didapatkan dengan berpuasa Ramadan ini. Artinya Allah memberikan jaminan kepada umat Muhammad. Karena sebelum umat Muhammad, zaman jahiliyah, sudah diperintahkan Ramadan, tetapi banyak yang menentang. Kemudian diperintahkan kepada umat Muhammad, dan alhamdulillah sampai sekarang ini kita bisa melaksanakan perintah Allah melalui Rasulullah tentunya, dan dihabarkan kepada para sahabat, tabi'in, tabi'at, sama ulama-ulama yang sekarang, yang mana ulama ini adalah pewaris Nabi, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nah, perintah di dalam puasa ini, di dalam hadis Bukhari juga diperintahkan, yang teksnya itu kurang lebih gini: sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Jadi berpuasalah kamu dengan melihat hilal. Jadi memulai puasa itu dengan melihat hilal, ya, bulan. Nah, tentunya ada syarat-syarat untuk melihat hilal ini. Misalkan yang melihat bulan itu misalkan sudah nampak, tetapi harus diitbat, ya, diambil sumpahnya oleh sang qadhi dan ditetapkan oleh qadhi.
Dalam hal ini kodenya kalau di Indonesia itu dipegang oleh Kementerian Agama. Nah, kemudian kalau misalkan ini ya dalam penetapan itu karena berbagai pertimbangan dan segala macam tidak ditetapkan hari itu, maka bagaimana hukumnya? Yajibu ala roi, maka wajib hukumnya untuk si peruqyah itu sendiri memulai puasa atau mengakhiri puasa. Wa man saddaqahu, dan yang mempercayainya. Jadi begitu Bu, ketentuannya. Kenapa kok kadang puasa itu awalnya dan akhirnya itu tidak sama? Ya karena dasarnya itu ya harus diisbat oleh qadhi gitu. Jadi kewajiban yang melakukan ruqyah sendiri itu adalah yajibu ala roi wa man saddaqahu. Nah, kemudian yang lainnya bagaimana? Kalau memang ragu, istiqmal, digenapkan, bulannya itu digenapkan. Misalkan kalau Sya'ban ngawali puasa digenapkan menjadi 30 hari. Sehingga tentunya ada perbedaan dan itu tidak menjadikan masalah sebenarnya. Gitu. Nah, dengan kalau kita menguasai ilmunya, maka tidak ada lagi pertanyaan. Kok yang satu misalkan hari Selasa, yang satunya hari Rabu, mana yang benar? Benar semuanya. Karena punya dasar masing-masing. Gitu. Yang nggak benar itu yang nyalahkan, atau yang nggak puasa itu yang nggak benar. Kan gitu. Jadi dengan adanya beberapa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa kewajiban kita berpuasa Ramadan ini tentunya harus kita lakukan karena sangat-sangat diagungkan di dalam bulan suci Ramadan. Dan di dalam bulan suci Ramadan itu ada hadiah yang diberikan oleh Allah dalam satu waktu yang maknanya kalau kita beribadah di situ bisa 1000 bulan, yaitu saat Lailatul Qadar. Bulan suci Ramadan juga bulannya turunnya ayat suci Al-Quran. Kalau di Indonesia bulan suci Ramadan itu juga termasuk bulan kemerdekaannya Indonesia. Negara Indonesia ini merdeka tanggal 17 tanggal 17 Agustus 1945 itu juga bertepatan dengan bulan Ramadan. Saat itu yang saat orang berpuasa ada proklamasi kemerdekaan. Jadi sangat luar biasa sekali. Di dalam agama kita menghormati, ada perintahnya. Kita sebagai warga negara Indonesia juga sangat-sangat mempunyai historis yang sangat bermanfaat karena kemerdekaan ada di bulan suci Ramadan. Saya kira itu pemirsa Bamusi TV Baitul Muslimin Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan semoga Bamusi TV ini tetap eksis, bisa mensiarkan program-program di bulan suci Ramadan ini sehingga menambah wawasan dan menambah syiar bagi kita semua melalui Baitul Muslimin Indonesia. Saya kira itu. Syukron wa dumtum wal barakati wan najah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.